Kita kembali dalam renungan jiwa. Sahabat jiwa, di segmen kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada para sahabat jiwa yang hadir untuk bertanya langsung, untuk menyampaikan keresahan pada guru-guru kita yang hadir di sini. Ada Ustadz Muhammad Asad dan Ustadz Muhammad Fikri. Sesuai dengan tema kita hari ini, ada tutup cerita masa lalu. Mungkin langsung ada sahabat jiwa yang ingin bertanya, disebutkan namanya dan ditujukan pada Ustadz siapa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yati dari Citayam. Saya mau nanya Pak Ustadz. Saya sering bohong sama suami, terutama masalah uang. Enggak jujur, suka ngelawan sama suami, suka membantah suami. Sedangkan ridho istri ada pada suami. Gimana caranya Pak Ustadz agar saya mendapatkan ridho suami dan ridhonya Allah? Terima kasih. Mungkin Ustadz Muhammad Fikri bisa menjawab pertanyaan dari sahabat jiwa tadi yang bertanya. Baik, terima kasih banyak pertanyaan Ibu. Semoga sehat selalu dan semoga pertanyaan ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik untuk mendapatkan ridho suaminya. Dan mudah-mudahan ini merupakan awal dari perubahan yang baik sehingga bisa mendapatkan ridho suaminya. Ibu-ibu sekalian, sahabat jiwa sekalian yang semoga Allah SWT muliakan, ketahuilah kadang-kadang sebagai istri atau sebagai suami itu seringkali melihat kekurangan pasangannya lebih sering daripada kesalahannya sendiri. Seringkali suami menuntut istri, istri menuntut suami dan seterusnya. Kalau seperti itu polanya, nampaknya tidak akan ada ridho di dalam rumah tangga tersebut. Mulai dari ridho Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ridho dari suaminya. Padahal ridho suami merupakan satu-satunya jalan menuju surganya Allah bagi istri. Perhatikan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Kalau ada perempuan itu, dia salat 5 waktu yang wajib, dia salat rajin, dia juga puasa Ramadan, dia juga berusaha untuk menjaga harga dirinya, kemaluannya. Dan terakhir wa ata'at zaujaha, dan dia berusaha mentaati pasangannya, mentaati suaminya. Apa kata Nabi SAW? Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kata Nabi SAW, masuklah wanita tersebut ke dalam pintu surga yang manapun yang mau dia pilih. Berarti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui ridha suaminya. Masuk surga lewat taat kepada suaminya. Bagaimana caranya? Kenapa kalau kita perhatikan hadis ini ibu-ibu sekalian, kenapa dimulai dari sholat, puasa, menjaga harga diri sampai taat kepada suaminya? Kata para ulama, justru yang paling sulit bagi seorang wanita mukminah itu bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan menjaga kemaluannya, tapi justru taat kepada suaminya. Makanya puncaknya ditaruh di akhir, puncaknya ditaruh di belakang, agar kita tahu kedudukannya betapa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk taat kepada suami itu susah. Bukan soal prakteknya saja, tapi soal mengalah. Bagaimana kita berusaha mendengarkan, berusaha mentaati, berusaha menjalankan, itu susah. Apalagi ada bahasa seperti ini, suami yang gimana dulu Ustadz, kan gitu ya. Perhatikan bagaimana istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asiyah. Bagaimana istrinya Fir'aun? Punya suami kayak Fir'aun, Bu. Tapi istrinya Fir'aun itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan punya doa yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, jaminan dibangunkan rumah di surga, dia tetap taat sama suaminya meskipun suaminya kayak Fir'aun. Jadi kalau misalnya kita diuji oleh Allah dengan kelakuan suami dan kita susah untuk taat, ingat, ya Allah, suami saya bukan Fir'aun ya Allah. Suami saya bukan Fir'aun ya Allah. Tolong bantu saya, kuatkan diri saya untuk taat kepada suami saya. Terus minta kepada Allah. Jadi taat kepada suami itu bukan soal suaminya soleh, suaminya baik, suaminya benar, bukan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat-ingat, taat saya sekarang adalah sebab saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, ingat, saya taat ini bukan karena suami saya ini. Saya pengen masuk surga, makanya saya harus taat. Yang ketiga, doa, minta. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya istri yang sabar, punya suami kayak Fir'aun ya Allah gitu. Ya Allah, kuatkanlah, ya Allah, buatlah saya bisa menghadapi suami saya ini gitu. Berdoa kepada Allah. Karena sejatinya kita hanya bisa menyandarkan seluruh perkara kita kepada Allah dan cuma Allah yang bisa merubah hati seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, terima kasih Ustadz Muhammad Fikri.